Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrotul Ulia dengan NIM 2105026042 dari kelas Ekonomi Islam A6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Industri Kreatif. Industri kreatif sendiri diartikan sebagai sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan produk dan layanan yang berbasis kreativitas dan keahlian. Industri kreatif sendiri mempunyai 17 sektor industri. Adapun dalam video ini saya akan membahas tentang industri kreatif dalam bidang fashion. Industri kreatif fashion adalah usaha kreatif yang berhubungan dengan desain pakaian, alas kaki, aksesoris, produksi pakaian dan aksesoris, serta distribusi produk fashion dan aksesoris. Subsektor ini mencakup berbagai bidang seperti desain busana, desain tekstil, dan desain aksesoris. Kondisi industri kreatif bidang fashion berjalan dan berkembang, yaitu industri fashion menyumbang sekitar 20% terhadap sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Terdapat penekanan kuat pada aspek berkelanjutan dalam industri fashion. Dengan Indonesia bergerak menuju target net zero emission, industri fashion dan tekstil didorong untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan dan rendah karbon atau biasa dikenal dengan sustainable fashion. Terjadi peningkatan nilai transaksi produk fashion sebesar 25% dari tahun 2021 ke tahun 2022, dengan pasar online masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk berbelanja. Adapun tantangan yang dihadapi dalam industri kreatif bidang fashion, yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Industri fashion memiliki tren yang sangat dinamis. Desainer harus tetap beradaptasi dan menciptakan ide-ide kreatif agar tetap bersaing di pasar yang sangat luas. Yang kedua yaitu emisi karbon. Industri kreatif fashion berkaitan erat dengan industri tekstil yang menyumbang 10% emisi karbon di dunia. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut yaitu dengan menjadikan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Naik turunnya perekonomian dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Industri fashion harus siap menghadapi fluktuasi ekonomi dan menyesuaikan strategi penjualan dan produksi. Yang terakhir yaitu perubahan tren fashion yang sangat cepat. Dari tahun ke tahun, fashion akan mengikuti perkembangan zaman, sehingga trennya akan sangat cepat berubah. Yang pertama, berinovasi dan berkreativitas. Industri kreatif fashion berperan dalam menciptakan desain pakaian, alas kaki, dan aksesoris yang unik dan menarik, sehingga para konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Industri kreatif fashion memberikan pekerjaan bagi desainer, penjahit, model, fotografer, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu berkontribusi dalam perekonomian. Industri kreatif fashion dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Dari data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa nilai ekspor dari industri fashion mencapai 11,7 miliar pada tahun 2016. Yang keempat yaitu mengidentifikasi suatu bangsa atau budaya. Melalui fashion, suatu bangsa dapat memperlihatkan identitas budaya, sejarah, dan gaya hidupnya. Seperti contohnya yaitu batik yang telah dikenal di negara Indonesia. Peluang industri kreatif bidang fashion. Yang pertama yaitu e-commerce. Platform e-commerce memungkinkan penjualan produk fashion secara online, sehingga akan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua yaitu kolaborasi dan kemitraan. Rencana menjalin kemitraan dengan brand internasional dan kolaborasi antara desainer dapat membuka pasar baru, meningkatkan ekspor, dan dapat memperkenalkan kepada lebih banyak konsumen yang terdapat di luar negeri. Yang ketiga yaitu ekspor. Memanfaatkan peluang ekspor melalui pameran internasional dan platform perdagangan global bisa membantu desainer dan produsen lokal untuk memasuki pasar internasional. Strategi peningkatan dan pengembangan industri kreatif dalam bidang fashion.
Untuk meningkatkan dan mengembangkan industri kreatif dalam bidang fashion, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam industri fashion untuk menentukan strategi yang tepat. Yang kedua, pengembangan sumber daya, yaitu memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dengan nilai tertinggi berdasarkan analisis QSPM, Quantitative Strategic Planning Metric, untuk meningkatkan daya saing dan inovasi. Yang ketiga, pemahaman pasar yang tepat, merespon dengan cepat terhadap perusahaan pasar dan preferensi konsumen untuk tetap relevan dan kompetitif. Artinya, para desainer atau pelaku industri kreatif dalam bidang fashion harus memahami pasar dengan cepat. Yang keempat yaitu pembangunan kemitraan. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan, sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi. Yang kelima yaitu produk yang berkelanjutan. Mengembangkan produk yang berstandar dan berkelanjutan akan memenuhi permintaan pasar sehingga akan terus berkembang. Peran mahasiswa dalam peningkatan industri kreatif bidang fashion, yaitu mahasiswa dapat berperan sebagai desainer yang berbakat dan memiliki ide-ide kreatif untuk menciptakan berbagai tren fashion yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sedang terjadi. Mereka dapat mengembangkan usaha dengan bantuan modal pemerintah dan mempertahankan keunikan produk untuk menguasai pasar. Selain itu, mahasiswa juga bisa menerapkan berpakaian dengan berprinsip slow fashion, tidak dengan fast fashion, sehingga produksi akan fashion terkurangi dan terminimalisir. Contoh implementasi dalam industri kreatif bidang fashion dapat dilihat dari Benang Raja. Di dalamnya tidak hanya menyediakan fashion pakaian saja, akan tetapi terdapat aksesoris dan yang lainnya. Ada celana